Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan coba merapikan atau apa istilahnya ngatur halaman. Biasanya kan kalau ngatur TA itu yang susah ngatur halaman, terus bisa tanya temen nih. Kadang nek malu tanya temen nih, berarti ya jadinya langsung ke saya kan gitu. Jadi hari ini coba saya buatkan video tutorial untuk mengatur halaman tugas akhir. Nah, di sini contohnya itu ada tugas akhir punya salah satu teman kalian yang nggak tahu kenapa dia nge-share ke saya, nggak bilang apa-apa. Jadi hari ini kita coba download terus atur punya dia. Jadi pertama pasti kalian buka dari Google Doc, terus habis itu download, kita download yang docx, download bentar, oke kelar, kita buka. Oke, jadi kurang lebih kayak gini tampilannya. Kita enable editing, terus kita buka per halaman, dua halaman. Jadi di sini tampilannya kurang lebih nanti kayak gini. Di sini ada tiba-tiba ada kotak itemnya, tapi ini nanti. Terus di sini halamannya mulai dari satu, 2, 3. Jadi ini harus dirubah ke Romawi karena sebelum bab satu itu semuanya Romawi. Terus di sini daftar isinya juga nggak ada titik-titiknya, daftar tabelnya nggak ada titik-titiknya juga, daftar gampang juga. Terus bab satu judul bab itu di bawah ini udah bener mulainya satu, lainnya di atas masih sama kayak template. Terus habis itu bab 2 juga masih sama kayak template, halamannya benar 6, 7, 8 masih sama, 9, 10, 11, 12, bab 3 masih sama kayak template di bawah. Bab 4 di sini di bawah. Nah, ini halaman 14 ini harusnya nanti di atas, kita cek. Terus 16 benar di atas, daftar pustaka di bawah, biografi di bawah. Benar. Ah, ngeceknya pertama gimana? Yang harus dicek pertama sesudah download. Jadi setelah download dari Google Doc dibuka, itu saran saya ngeceknya itu navigation pane. Jadi kalian ke view, terus nanti di sini ada navigation pane, ini cek aja, nanti keluar di sisi kanan. Nah, di sini itu ada heading, ada page, ada result. Jadi di sini itu headingnya nggak keluar, berarti ini semua template stylingnya itu nanti nggak ada, yang mana berarti artinya daftar isinya nanti nggak bisa otomatis. Itu satu. Terus ya itu dulu. Terus habis itu em, kita coba ganti halamannya dulu. Jadi halamannya yang harus diperhatikan itu nanti kalian masuk em, ke header and footer namanya. Jadi masuknya gimana caranya? Bisa klik dua kali di bawah sini. Jadi yang bawah itu namanya footer, di sini tertulis footer section 2, terus di atas header section 2, ini section 1, section 2. Yang harus diperhatikan, jadi harusnya yang pertama ini section 1, terus kedua mulai dari laporan tugas akhir sampai ke bab 1 itu harusnya section 2. Jadi masih section 2, section 2, section 2, section 2, kata pengantar masih section 2, daftar isi section 2, terus habis itu daftar gambar section 2. Nah, bab 1 ini section 3. Ini udah bener. Jadi first header section 3. Nanti pindah bab keempat itu harusnya masuknya juga section 4. Bab 2 itu section 4. Bab 3 itu harusnya masuk section 5. Bab 3 kita cek. Ya, ini ada headingnya di sini enak sebenarnya. Ini bab 3 itu section 5 benar, first page. Terus habis itu bab 4 section 6. Ini section 6 masih benar. Daftar pustaka section 7. Ya, first page section 7, section 8. Jadi benar. Oke, ya itu dulu. Terus cara gantinya gimana?
Jadi, untuk hapus, itu bisa hapus biasa. Jadi, kalian blok aja, boleh, terus delete, atau backspace bisa. Atau misalnya gini nggak diblok, di delete backspace biasa, itu 2 kali, gitu juga bisa. Nah, nambahnya, ini yang jadi harus diperhatikan. Jadi, nambahnya kalian nggak bisa nulis biasa. I gitu nggak bisa. Nanti semuanya itu tulisannya I. Yang harus dilakukan adalah page number, terus bottom page karena di bawah, plain yang tengah, masukkan. Nah, ini Calibri 1, ini nggak apa-apa, ganti dulu. Cara gantinya ke Romawi, itu pakai format page number. Jadi di sini page number, format page number. Terus nanti number formatnya kita ganti pakai Romawi. Yang I, gitu kan. Oke. Nah, jadi di sini I2 dan seterusnya. Nah, biar sama kayak tulisan di atas, di blok dulu, terus kita ganti pakai Times New Roman. Times New Roman 11 enter. Jadi di sini I kan gitu. Oke. Terus ya ini udah selesai. Terus habis setelah itu harusnya section berikutnya itu otomatis nggak ganti. Di bab 1 itu karena ini section 3, berarti harusnya ini nggak kepengaruh. Nah, kayak gini. Ya benar, nggak kepengaruh. Jadi section itu. Jadi dia nggak kepengaruh pengaturan di section sebelumnya. Oke. Terus ya ini 1, ini 2, ini 3. Nah, cara taunya gimana cara kita membedakan sectionnya? Bisa tahu tuh kenapa sectionnya itu beda. Itu kalau kalian mau ngecek, itu bisa di sini, kalian di home, terus di paragraf, di atas, sisi paragraf, sisi kanan ini ada kayak P kebalik, itu klik aja, itu toggle, jadi kalian bisa diklik, di show, terus diklik lagi nanti hilang, klik lagi nanti show. Nah, pastikan di setiap sebelum bab, judul bab, atau judul sebelum section baru, itu di sini ada section break, kurung buka next page. Jadi page berikutnya itu kena section break. Jadi nanti di sini harusnya section 2 tadi kan, terus di sini section 3. Jadi nanti bab 1 ke bab 2 section baru, bab 2 ke bab 3 section baru. Jangan keseringan ganti section, nanti susah ngaturnya. Jadi section breaknya gitu. Kalau misalnya nanti mau masukkan section break, jadi misal ini kehapus, anggap aja ini kehapus gitu ya. Terus kita mau masukkan section break baru, itu di sini bisa ke layout, terus break, section break yang next page. Nah, nanti otomatis dia di sini muncul section break, next page gitu kan. Oke, gitu. Tapi ini keganti nggak? Ya ini aturannya keganti. Kita ulangi lagi aja. Jadi klik 2 kali di sini, push dia ikut ke atas. Ini kita hapus. Jadi kalau satu section itu biasanya dihapus satu, itu hapus semua. Nah, ini hapus. Terus kita masukkan di mana aja nggak apa-apa, di section 2. Page number, bottom page, terus plain number. Terus nanti di blok, bisa klik kanan kalau nggak di atas. Ini format page number, jadi di blok, klik kanan, format page number. Terus pilih yang Romawi kecil. Gitu. Terus sama kita ganti Times New Roman biar setema. Oke, kalau sudah kita cek ulang semuanya 6, 7, 8, 9, 10. Oke, clear. Terus di sini bab 1 di bawah. Nah, ini kan di atas tuh harusnya, tapi dia di bawah kan. Nah, kita masuk lagi, klik aja di sini, klik 2 kali masuk header footer. Nah, di sini kita hapus dulu. Jadi kita masuk yang bawah ini karena ini dihapus. Kita hapus, delete. Kita cek. Nah, ini kan nggak ada. Karena apa? Karena di sini kita centang header footer different first page. Nah, jadi halaman pertamanya halaman pertama di setiap section itu akan beda. Jadi kita pengennya di bawah kan ya.
Jadi kita ininya harus dicentang. Terus yang ini di bagian atas kita kasih halaman. Jadi kita klik di atasnya, page number, top of page, pilih yang plate number 3 karena dia di kanan. Di kanan udah, terus ini masih Calibri biasanya. Jadi kita blok, kita ganti Times New Roman 11 enter. Oke, jadi 1 2 3 4-nya masih di bawah ya karena di sini masih ya bab 2. Terus 5 masih di atas, 6 di atas, 7 di atas, 8 di atas, 9 di atas, di atas, di atas, di atas kanan, 3 di bawah, masih benar. 14 ini tiba-tiba jadi Calibri, kita ganti Times New Roman. Oh, ini harusnya di atas ya, sorry. Nah, ini biar gampang, caranya gampang, itu ini kan harusnya di atas. Bedanya apa? Di sini ada same as previous, terus di sini nggak ada same as previous. Jadi kita samakan aja, caranya gimana? Jadi diklik di header footer-nya, kita masuk di sini, terus diklik header footer, terus di sini ada link to previous. Kita klik, jadi di atas dulu, masuk ke atasnya. Jadi, sorry, maksudnya hilang. Jadi di atas, ini header, di bawah itu footer. Jadi kita klik link to previous. We want to delete this header and footer and connect the previous section. Yes. Nah, dia nanti jadi ngikut di sisi atas. Terus yang di bawah, kita juga, ini nggak perlu dihapus sebenarnya, langsung aja link to previous, nanti dia otomatis kehapus. Yes. Nah, jadi dia sama kayak section sebelumnya. Yang mana section 4. Tadi section 4 itu ini kan, ya di bawah nggak ada. Jadi yang ini juga di bawah nggak ada, kan gitu. Oke, masuk section 6. Same as previous, jadi dia tetap di bawah, ini di atas. Ini nggak ada, tapi kayaknya ini pas dulu ngisinya otomatis, jadi nggak apa-apa lah. Udah, biarkan aja yang bener ya udah. Section 7, 22, 23, oke. Nggak ada masalah, jadi kita bisa close. Jadi halamannya kayak gitu. Oke, yang pengen ngatur halaman aja sampai sini. Terus kita lanjutkan berikutnya cara ngereset atau membuat ulang daftar isi. Jadi daftar isi itu sebenarnya bisa dibuat otomatis. Caranya gimana? Kita buat lagi. Kalau kalian download dari template, harusnya di sisi atas styles itu ada isi paragraf level 1, level 2. Itu kita akan manfaatkan. Tapi kalau nggak, waduh, ini kok di atas? Sebentar. Ini kita hapus, harusnya ini di bawah. Oh tadi, oke, kita isi di bawah. Page number, bottom page, kita benerin dulu. Oke, kita ganti Times New Roman 11. Oke, jadi sekali lagi saya ulangin, kita manfaatkan yang udah ada di template-nya. Nah, template ini sebenarnya template style yang saya buat sendiri. Jadi misal kalian mau buat, ya itu nanti buatnya gini. Di blok, terus ke paragraf. Nah, yang penting itu outline levelnya. Kalau level 1 atau misalnya di sini di sisi kiri, yang paling kiri, jadi kayak judul bab, daftar artikel, daftar isi, dan sebagainya, itu masuknya ke level outline level 1. Terus nanti mau settingan lainnya gimana terserah. Pokoknya levelnya level 1. Kalau misal kayak latar belakang, itu berarti nanti masuknya ke level 2. Tapi berhubung di sini saya sudah buatkan, kalian buat yang di sini saja. Oke, jadi kita ulangi lagi dari awal. Sebenarnya ini nggak perlu titik 2. Sekalian ya sambil benerin, jadi kita coba aja. Ini garisnya itu harusnya nggak ada, jadi picture bordernya no outline. Terus ini juga nggak ada,
picture bordernya no online, terus ini harusnya ada garisnya kan, jadi kita insert shapes garis. Nah, ini diklik, sambil diklik kita bentuk garisnya, tahan di keyboard itu shift. Shift yang kanan boleh, yang kiri boleh. Selepas beberapa ada yang langsung milih stylenya yang ini, boleh langsung klik aja, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya pakai shape outline, width, dikasih yang 3 atau 4,5, terserah mau yang mana. Pokoknya agak tebel gitu kan. Oke, anggap aja 3, ini kayak kurang tebel deh. Kita tebelin dikit 4,5 gitu. Terus dicek lagi, kayak ini namanya kan salah ya. Aldo, terus ya lembar persetujuan ini masih sorry ya ini halaman judul karena di sini nggak ada, berarti kita skip aja dulu. Terus di sini ada lembar persetujuan, ini level 1. Terus ya di sini muncul kan lembar pengesahan, ini kita blok. Terus level 1 abstrak, di sini bukan bagian sininya tapi bagian yang bawah, jadi ini kita blok level 1. Abstrak yang sini juga kita blok level 1. Terus sambil dicocokkan ya ininya, spasinya level 1. Daftar isi juga level 1. Pasti kan di sini udah keluar ya. Terus daftar tabel karena di atas juga level 1. Daftar gambar itu level 1. Tab 1 pendahuluan itu level 1. Latar belakang, nah ini kan 1.1, ini masuknya level 2, jadi di blok level 2. Nah dia pindah sedikit ke kanan, rumusan masalah level 2, tulisan ini level 2. Terus habis itu kedua perancangan level 1, 2.1 ini level 2. Terus habis itu, nah ini harusnya 2.2, ini kayaknya template-nya, ini level 2. Terus ya ini kan kurang ke bawah ya, sebenarnya bisa dikasih paragraf before-nya, jadi atas kan before, ini tambahin aja 6 gitu nggak apa-apa, jadi dia agak sedikit ke bawah. Terus habis itu masuk ke 3, di blok lagi level 1, 3.1 level 2. Terus bab 4 penutup, ini level 1, 4.1 ini level 2, 4.2 ini level 2, ini harusnya agak turun ke bawah. Kita tambahin aja before-nya misal 6. Oke, belum turun, kita enter aja berarti. Oke. Terus habis itu daftar pustaka ini level 1, biografi ini level 1. Ya, jadi otomatis ini hampir mirip kayak daftar isi. Sekarang kita tinggal bikin daftar isinya. Jadi ini kita delete aja, delete bang, delete. Oke, kita masukkan back dulu biar turun ke bawah. Oke, ini karena masih di section yang sama, break aja biasa. Oke, harusnya di atas. Oke, jadi buat daftar isi itu ke reference, jadi pastikan di bawah sini reference, table of content, jadi reference, table of content, terus custom, table of content, terus nah ini karena kita nggak perlu hyperlink atau linknya, ini kita centangnya kita hilangin, terus nanti levelnya itu mulai level kedua. Nanti nyetingnya sebenarnya di dalam sini bisa dimodify gitu, cuma biar gampang nanti kita nyetingnya di luar aja. Jadi form template oke, nanti langsung otomatis keluar, masih acak-acakan kayak gini nggak apa-apa, kita blok aja semua. Oke, semua kita blok, terus kita jadikan satu tema, tulisannya fontnya Times New Roman 11. Terus kita ke paragraf, kita setting before afternya itu 00 aja nggak apa-apa. Terus habis itu multiple-nya biar di 115. Oke, ini.
Oke, ini udah selesai. Terus habis itu biasanya yang paling atas kan halaman judul nih. Nah, halaman judulnya bloknya kita hilang, boldnya kita hilangin, case-nya kita samakan, jadi pakai uppercase di sini. Change case dari yang A besar A kecil, uppercase. Terus, nah kita bikin titik-titik manual untuk halaman judul. Caranya gimana? Ke paragraf, terus ke tabs. Nah, di sini diisi, misal di sini itu saya pakai satuannya mili, jadi di sini 100 sekian mili. Ini kayaknya 100, di sini 10, berarti di sini itu mungkin 105, 2,5, berarti 100. Kita coba 102 gitu aja, 102 mili. Terus pakai yang titik-titik, ini itu set. Oke, pakai titik-titik. Oke, nah jadi dia otomatis langsung ke sebelah sini. Jadi kita isi pakai I gitu. Nah, kalau misal ke bawah, berarti ini tabnya kelebihan. Kita hapus saja, jadi ini clear. Jadi kita ganti 100 gitu kan. 2 gitu set. Oke, nah jadi dia agak sedikit ke sini. Kalau misal kurang dikit kayak gini, kalian perfeksionis gitu kan, kurang dikit pak. Oke, kita ganti ini clear aja, berarti 101, 101 gitu lah, kita coba dulu set. Oke, nah dia udah sedikit ke sana. Kalau misal kurang sedikit lagi ya titik 5 gitu kan ya. Oke, gitu aja. Itu halaman. Jadi untuk yang kalian pengen daftar isi, ganti kayak gitu, sudah ya sudah di stop aja. Nggak usah kita lanjutkan. Karena selanjutnya kita pengen ngatur, kita coba ngatur daftar tabel sama daftar gambar. Gimana sih caranya? Kan mungkin ini mintanya titik-titik. Nah ini belum kan, berarti harus ganti kan. Pengennya kita gantinya juga nih bisa otomatis. Nah, gimana caranya? Ini gambar 2, berarti ada di bab 2. Kita pindah ke bab 2. Di navigation pane ini kita klik bab 2. Kita cari gambarnya. Nah, nanti buatnya itu gambarnya kita buat caption. Jadi kayak Instagram kita buat caption. Jadi ini harusnya caranya gimana? Jadi ini diklik gambarnya, klik kanan gitu. Insert caption. Di sini kalau ada gambar-gambar, harusnya kalau kalian download dari template itu di sini masih ada gambar. Kalau nggak ada berarti nanti kalian pakai new label terus tulis saja gambar gitu aja kan, berarti kalau misal di bab 3 ada nanti, berarti ini gambar, itu gambar nggak gambar aja, gambar gitu aja. Oke, nah di sini muncul gambar 1. Nah yang kalian harus lakukan biar jadi gambar 2.1 itu diklik aja sebelum 1, 2.1 ini kan, terus buka aplikasi, ini kita cut, kita paste di sini, terus kita setting. Jadi harusnya di sini itu nggak tebel, sorry. Terus gambar satunya itu tulisannya di sini tebel. Jadi yang sebel itu gambar 1 gini aja. Oke, terus ini dihapus. Jadi ini namanya cara membuat caption. Kita ulangi lagi. Ini turun ke bawah. Nanti dimarahin Putri. Ups. Sini turun ke bawah. Oke, jadi ini klik kanan, insert caption. Ini di sini gambar 2 kan gini, nggak apa-apa, oke aja. Terus nanti membuat new dokumen. Jadi ini kita pindah, cut paste gitu nggak apa-apa. Terus 2.2 ini ditebelin. Terus ini dihapus. Ini kan huruf gede. Selanjutnya rectangle tool F6. Nah, sama lakukan untuk semua gambar. Di oke, terus membuat media persegi, tarik ke atas, boldnya dihilangin, terus di sini tambahin 2, ini di bold, dihapus, terus ini juga caption, oke, terus memberi warna, di sini 2.4, bold, terus ini hapus, ini harusnya ke bawah kan ya, ini ke bawah turun,
Oke, terus habis itu juga sama insert caption. Oke, kita tarik ke atas. Oh, nah, oh, 2.5 hapus, ini turun ke bawah. Oke, sama lagi insert caption. Oke, 2.6 ini hapus, terus ini insert caption. Oke, 2.7 ini hapus. Waduh, kalau kayak tenan. Oke, ini 2.8 default caption. Oke, 2.9 full caption. Oke, 10 udah selesai. Oke, alhamdulillah. Oke, ups. Nah, ini harusnya turun, jadi ini kita enter. Oke, 210. Di sini ada gambar lagi, ada satu lagi. Ini kita kecilkan biar ikut pas. Ikut ke atas. Oh, oke. Ini biar bagus kita crop aja. Oke, terus picture format. Bordernya kita hilangin, kita ke tengah, insert caption, gambar. Nah, ini harusnya 3.1. Terus di sini gambar, udah hasil, kita ya gambar hasil produk. Misal kan, misal ini enggak pas, kita crop bentar. Oke, sip. Oke, nah nampilkannya berarti kita tampilkan di daftar gambar. Jadi klik daftar gambarnya. Ini masih template-nya, kita hapus saja nggak apa-apa. Terus push, oke. Terus kita ke reference, insert table of figure. Jadi ke reference, insert table of figures, klik, terus hyperlink-nya kita ilangin. Terus titik-titiknya masih template dari, nah ini yang penting, caption labelnya kita ambil yang gambar, yang dimasukkan label sama numbernya. Oke, nah nanti keluar semua. Buat dokumen, buka aplikasi, otomatis sama halamannya, gambar hasil produk. Nah kan, oke. Jadi dua ini babnya, satu ini gambar. Jadi gambar pertama di bab kedua, ini juga gambar pertama di bab ketiga. Itu cara membuat daftar gambar. Daftar tabel nanti sama. Jadi ini kebetulan cuma satu. Jadi ini kita buat sekalian aja sambil nginget-nginget caranya. Oke, kita di perancangan ya kalau nggak salah tabel itu. Oke, di sini jadwal pembuatan tugas akhir. Ini kita blok. Terus insert caption. Di sini kita ganti tabel. Oke, jadi di atas, karena tabel itu captionnya di atas. 2.1, jadwal pembuatan tugas akhir. Kita tarik ke bawah. Delete. Terus, nah ini harusnya dekat di bawah, jauh di akhir. Jadi kita paragrafnya kita ganti. Before-nya kita ganti 10, after-nya kita ganti 0 gitu kan. Biar benar.
Oke, kita kembali ke daftar tabel, terus kita buat kayak tadi, reference, insert tabel of figure, terus hyperlinknya dihilangin. Nah, di sini captionnya dari tabel. Oke, kayak gitu. Nah, nanti tadi kan misal hasil karya akhir itu kan tadi naik ke atas kan. Nah, jadi ganti ini itu bisa diganti otomatis daftar isinya. Saya hilang, jadi ini itu kita klik kanan, terus update field. Nah, page number only. Nanti harusnya di bab 4 ini naik semua ini. Oke, nah kan naik semua. Loh ini kok masih 2225, 2223. Oke, kita ke daftar pustaka. Kita ganti, klik kanan, format page number, continuous from self review section. Jadi ini nanti 16, ini 17. Nah, jadi ini 15. Nah, ya bener. Terus kita ke daftar isi, kita ganti lagi. Jadi gantinya bukan dihapus gitu, enggak, otomatis. Jadi klik kanan, update field, page number only. Oke, itu nanti dia berubah otomatis. Tabel gambar ini juga klik kanan. Kalau mau ngecek aja, klik kanan, update field. Oke, ya, gitu. Juga klik kanan, tabel field. Oke, nah, kalau misalnya nambah, itu nanti pakai yang bawah. Kalau nggak nambah sesuatu, berarti pakai yang atas saja, nggak apa-apa. Wes gitu. Gitu aja. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa hubungi saya atau Putri lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.